Musik, terima kasih. Ya, shalom, sekali lagi shalom. Ya, shalom. Haleluya. Ya, kita hari ini ibadah di hotel, tapi serasa di kebun ya. Gak apa-apa kan? Iya kan? Gak apa-apa ya. Biasanya kan, aduh, dingin gitu ya kan. Sekarang adem. Sekarang angin kok gadusan aja udah bener. Ya, ibadah di Padang, ibadah Padang ya kan? Gak masalah dong. Ada yang masalah nggak kan? Kita menikmati Yesus. Ya, pihak hotel nggak tahu gimana tuh orang banketnya yang bertugas biasanya pergi, dia lupa kasih tahu, dia nggak tahu apanya tadi, bagian teknik nggak tahu yang mana. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, saya ingat kalau ingat Padang, saya ingat ada satu cerita bagaimana seorang anak di pertanian, ya, di farm di Amerika. Suatu ketika dia main ya ke hutan dekat peternakannya, dan dia menemukan sebutir telur. Ya, butir telur, dia naik pohon, dia lihat di ujung pohon, wah dia dapat telur ya kan, dan dia bawa pulang telur itu, dan dia taruh di peternakannya, di ayamnya lagi mengerami, jadi dia taruh telur itu di bareng sama telur ayam, ya, dan dirami, dan nggak lama, ya kalau ayam 21 hari ya nggak tahu lah, nggak lama itu ayam menetas. Ya, dan telur yang dia bawa dari hutan itu juga menetas. Ya, dan anak-anak ayam menetas, berjalan keluar dari kandang. Telur binatang yang dari telur yang dibawa itu juga ikut menetas, ikut anak-anak ayam. Mengikuti induknya kemana? Induk ayam bilang gini, kita ini ayam, ya. Kalau ayam itu mesti punya kewaspadaan. Karena banyak mangsa kita, ya, ada Musa, itu lihat tuh anjing tuan itu juga bisa berbahaya. Belum lagi ular, ya. Jadi kalian harus waspada, kalian harus hidup dengan takut. Ya. Kemarin saya nonton sama anak saya, Cruz, orang itu tuh orang gua, ya. Ilmunya cuma satu, harus takut. Ya. Jadi jangan coba-coba kreatif, harus takut aja. Nah, mungkin seperti itu. Ya, jadi dia bapaknya kalau masuk semua harus di gua, tutup, bisa 2 hari 3 malam di gua, ya. Kalau apa-apa bapaknya yang cari makan, ya karena bapaknya kuat, ya kelindungin katanya. Tapi ilmunya cuma satu, harus takut. Jadi dia nggak ada berita nggak takut, ya. Oke, thank you. Nah, jadi ternyata telur itu adalah telur Raja Wali, saudara, ya. Jadi dia menetas sebagai anak Raja Wali. Ya, tetapi dia tinggal di kandang ayam, dia hidup dengan ayam, dia hidup dengan anak ayam. Induk ayam bilang hidup ini berbahaya, lingkungan berbahaya, semuanya berbahaya. Lu mesti awas-awas, harus cemas dalam kehidupan. Ya, harus siap-siap badai. Kata Christine, karena Christine nggak mau badai, ngapain ya? Ya, kalau kita diberkati hanya ada berkat dan berkat, amin. Ya, tapi anak burung Raja Wali tinggal sama ayam. Akhirnya ayam lama-lama menjadi besar, jadi remaja, ya. Dan kalau Raja Wali mulai mau terbang, karena dia punya sayap gede, dia lebih gede daripada saudara-saudaranya yang lain, saudara-saudara tiri. Anak ayam, lu mau kemana lu? Lu mau kemana lu? Lu nggak bisa terbang. Ayam nggak bisa terbang. Ya, ayam itu harus hati-hati. Ada ular. Ya, kalau ada ular kita harus lari. Ya, namanya di lingkungan ayam, ya dia harus turun. Ya, jadi Raja Wali semakin besar, tetapi hatinya sebenarnya dia punya hati Raja Wali, ya. Cuman pikirannya pikiran ayam. Ya, jadi hidup dengan penuh ketakutan. Sampai suatu ketika, ya, dia melihat seekor Raja Wali yang terbang tinggi, dan di cangkarnya itu ada ular. Ya, ketika dia lihat begitu,
Raja Wali yang luar biasa, yang dahsyat, yang mulia, terbang. Ya, hatinya diingatkan bahwa dia bukan hanya, ya, bahwa dia Raja Wali. Saudara, dan dia mulai terbang. Dia mengikuti Raja Wali. Siapa Raja Wali itu? Tuhan Yesus. Amin. Ya, siapa Raja Wali itu? Kita. Amin. Kita anak Allah. Kita dibilang ditopang dengan sayap Raja Wali. Kita dibilang bahwa kita terbang tinggi. Ya, hari ini sebenarnya si Rizal mau nyanyi. Kan terbang tinggi di awan, ya kan? Tapi nggak apa-apa, waktunya nggak cukup. Saudara, karena kita ibadah padang, kita ibadah sampai jam 12 ya. Halo? Enggak ya. Bapak khotbah aja, kita pulang gitu ya. Nah, ya, kita terbang. Kenapa, saudara? Karena dia lihat. Ya, kita nih lihat Yesus tiap hari. Kita lihat Yesus, Yesus adalah firman. Kita lihat dengan apa? Kita lihat dengan telinga. Ya, karena firman kita dengar. Saudara, kita nggak mau lagi dengar. Ya, lihat dunia ini. Ya, harus takut, khawatir, ini itu, ya, dan itu nggak menyelesaikan. Ya, kita lihat di dunia ini bahwa semua tantangan ada. Saya bilang mungkin ngapain lihat itu, ngapain kita aminin? Tuhan udah tanggung juga semua. Ya, badai kita udah tanggung. Tuhan udah gini, sudah selesai. Amin. Ya, sudah selesai. Sama-sama katakan sudah selesai. Jangan lupa, amin. Ya, jangan lupa, sudah selesai. Ya, dan 2 minggu lalu, ya minggu lalu, Pak Henry ya, 2 minggu lalu kita selesai kita melihat salib Yesus. Ya, sudah selesai. Grace di tangannya, ya. Grace yang dipaku di kayu untuk supaya kita terima. Ya, kita lihat tangan kanan Tuhan, tangan kanan kasih karunia. Ya, dan Musa waktu memberkati suku-suku, dia memberkati Benyamin. Dan dia lihat Benyamin itu seperti anak domba ini sudah. Ya, ditaruh di atas bumi. Saudara, hari ini, ya, mungkin kita mau menikmati Yesus, menikmati firman Tuhan. Kita lihat Alkitab kita ini foto album Yesus, sama-sama bilang foto album Yesus. Ya, saudara bisa lihat Yesus selalu di dalam setiap lembar ini, amin. Ya, saudara lihat Yesus. Nanti kita akan lihat, ya. Dan saya tuh ditaruh Tuhan gini, kalau kita semakin lihat Yesus, ya, di Alkitab kita tuh kan jadi seperti itu. Ya, kenapa? Karena udah dikasih hati Raja Wali tadi. Ya, kita kan Raja Wali, jangan mau jadi ayam gitu maksudnya. Ya, kita ini terbang tinggi, bukan petak lihat pasir, bukan. Ya, dan itu bukan motivator. Kita bukan mau motivasi, itu adalah kebenaran. Amin. Ya, dan kita itu diangkat tinggi, sama-sama kata diangkat tinggi. Ya, saya kasih lihat ayatnya dulu ya. Kita ulang, ini review bagi yang nggak datang ya. Bahwa kita ini tahun restorasi Yesus, bukan restorasi dari yang nyopet dari kita atau dari kebodohan kita. Yesus yang gantikan, ya. Yesus yang gantikan semua. Jadi itu sure, itu secara legal standing kuat, ya, nggak bisa dioyak-oyak. Ya, kalau hari-hari ini mungkin ribut DPRD sama Ahok terus saja, wah ini salah ini, ini nggak legal standingnya kuat, ya, dan nggak bisa gagal, ya, nggak bisa gagal. Kenapa? Karena Tuhan itu cost-nya tuh, biayanya tuh Yesus. Ya, biayanya tuh Yesus. Dia nggak spare apa-apa. Dia bilang, saya tidak menyayangkan anak sendiri, tidak spare my son. Dia tidak menyayangkan. Dia nggak kasih, oh ya nanti kalau gagal ada ban serep, nggak. Kalau gagal ada ban serep, ya jangan Yesus dong. Kasih Mikael dulu lah. Ya, atau nggak Gabriel. Ya, nah, dia nggak sayangkan anaknya sendiri, dia berikan buat kita. Artinya dia udah nggak tahan tuh. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia?
Nah itu pertanyaan, bukan dia meragukan diri sendiri. Itu pertanyaan, lu kelewatan kalau nggak percaya. Gitu. Iya. Dan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dengan password Yesus, dengan waktu Henry udah ngomong ya, dengan kita punya iPhone 5, kita bisa download tuh yang macam-macam ya, yang punyanya Apple, gitu ya kan? Artinya dengan Yesus adalah iya bagi semua janji Allah. Semua janji Allah adalah ya buat kita. Amin. Ya. Dan tadi Fiska bilang ini, kita pakai iman Yesus aja, kita pakai iman Yesus. Emang iya, saudara? Catat aja di rumah ya. Misi baca penasaran, Galatia 2 ayat 16 ya. Itu semua iman dalam Indonesia kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggrisnya the faith of Christ. The faith of Christ. Iman Yesus, iman Kristus, bilang iman Kristus. Ya, jadi itu saya cuma mau bilang gini, pasti. Sama-sama pasti. Ya. Nah, dia berikan ini kepada Benyamin. Tentang Benyamin dia berkata, kekasih Tuhan diam padanya dengan tentram, ya. Let the beloved of the Lord rest secure in him. Ya, siapa God's beloved? Siapa kekasih Tuhan? Saudara saya. Amin. Kasih kiri kanan. Kamu tuh kekasih Tuhan. Paling dikasih. Kalau gue paling dikasih bilang. Ya, saudara, saya paling dikasih Tuhan. Saya paling dikasih Tuhan. Ya, apa bilang gini paling dikasih Tuhan, saya nomor 2 dong. Enggak. Semua bilang saya paling dikasih Tuhan. Nah, ini susah ya. Saya paling dikasih Tuhan. Martin bilang dia paling dikasih Tuhan. Jadi takut gitu. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Amin. Ya, karena di dalam Yesus, karena dia hanya lihat Yesus. Ya, kekasih diam padanya dengan tentram. Artinya apa? Saudara, nanti kita lihat ya betapa tentramnya. Kalau dulu kita bilang ini, oh iya, pada masa tua kamu digendong, ya kan. Sekarang jalan berdua sama Tuhan, ada jejak manusia, ada jejak Tuhan, jalan di pasir. Ada badai, kok jejaknya cuma satu, saya ditinggal Tuhan. Enggak, di pasir itu saudara yang badai lagi digendong. Ya kelihatannya bijak, tapi kalau saya sih mau gini, saya digendong terus. Amin. Amin. Ya, karena Tuhan firman tentang saya digendong terus. Betul nggak? Nah, ini mau nyanyi. Jangan Tuhan mau turun Tuhan. Ya silakan. Ya, kita kekasih Tuhan, diam dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu. Setiap waktu, sama-sama katakan setiap waktu. Ya, artinya apa? 24 jam. Artinya apa? Mau didetik berapa kali sendiri ya? 60 kali 60 ya. Saudara, setiap saat, setiap detik, continuous artinya setiap waktu. Setiap waktu kita adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ya. Duduk sit in the secret place of God, ya. Tempat maha tinggi, iblis yang maha tinggi, dia akan untuk kita. Dalam naungan yang maha kuasa. Naungan apa? Naungan saya Raja Wali, maha kuasa. Musuh gak ada maha kuasa. Amin. Jadi udah double aman dan tentram. Ya, aman dan tentram. Tuhan melindungi setiap waktu. Diam di antara lereng-lereng gunungnya. Ya, He shield him all day long. Setiap waktu. Ya, dia orang luar negeri setiap waktu. The Lord loves rest between His shoulders. Sama-sama kata rest. Ya, sini ada kata rest. Diam tenang. Ya, diam dengan istirahat. Ya, saya nggak bosan-bosan bilang ya. Waktu kamu kerja, Tuhan rest. Waktu kamu rest, Tuhan kerja. Ya, ingat itu aja. Ya, rest itu mana buat apa-apa? Itu namanya nggak ngerti sama sekali tentang kasih karunia Tuhan. Ya, rest itu artinya apa? Hati penuh, tidak worry. Ya, hati tidak penuh dengan kerja. Itu rest, ya. Sehingga waktu kita bekerja, waktu kita sekolah, waktu kita melakukan segala sesuatu, ya, kita tahu, ya, Bapa kita yang menyuplai semua. Amin. Ya, dan itu saya kemarin lihat ada 2 foto, 2 perempuan umurnya sama-sama 51. Yang satu makanan sehat, makanan vegetarian, ada apa tuh
detox segala macam, ya. Yang satu biasa-biasa aja, dia makan coklat, dia makan daging, dia makan segala sesuatu, ya. Tapi kalau dibandingin, saya tanya anak saya, tuang mana? Ya, muda yang mana? Muda yang makan segala sesuatu. Maksudnya gini, ya. Saya nggak melarang kita makan sehat, makan baik, istri juga bagus untuk makan sehat, ya kan? Ini bagus. Tapi kita tahu bahwa kesehatan itu, sukacita itu, damai sejahtera itu, semua yang baik itu dari Tuhan. Amin. Ya, Tuhan yang supply. Makanya kita berani bilang ini, forever young, forever healthy, forever strong. Apakah ngomong kosong di udara? No. Ya, no. Ya. Nggak tahu lah Pak Edi bilang, Pak Edi, mana Pak Edi keluar ya. Pak Melki kok jadi tambah muda? Amin, gitu kan. Amin. Soalnya dia ingat dulu masih di gereja yang lama. Nggak kayak gini ya. Ya amin aja lah ya. Between his shoulders, ya. Jadi ditaruh di antara shouldernya, bahunya. Amin. Saudara tahu? Inilah sebabnya saya bilang gini, kita nggak hidup di bawah matahari, kita hidup di atas matahari. Amin. Ya, karena kalau ini domba, saya Yesus, saya ambil domba dan saya pikul gini. Kira-kira Yesus gedenya lewat nggak sama atmosfer? Ya lewat. Lewat ya. Coba. Ya kalau ini ada, ini baru satu galaksi ya. Lebih tinggi, udah jelas. Ya, saudara ada di atas matahari. Itulah sebabnya saudara dan saya itu mengerti. Ya, kalau sekarang saudara dan saya itu kita akan masuk ke sini sebenarnya. Jangan nggak nyambung ya. Ini baru pendahuluan memang ya. Saya mau lihat gini, bahwa Tuhan itu membangkitkan kita di akhir zaman ini satu generasi. Generasi yang akan dimuliakan, yang diangkat tinggi. Kita udah baca beberapa minggu lalu tentang Ulangan 28 itu kan. Ya. Jadi berkat pertama adalah dari berkat Ulangan 28 itu adalah apa? Kamu diangkat tinggi di antara segala bangsa. Di atas segala bangsa. Amin. Ya, dan itu karena ini. Ada Yesus. Ya, diangkat tinggi di atas segala bangsa. Ya. Jadi nggak ada mental di bawah lagi. Nggak ada lagi mental itu di bawah atmosfer, yang kena badai, yang kena celaka, yang kalau mau dapat berkat itu masih tertutup dulu gitu. Nggak ada urusan. Amin. Ya, itu penting sekali ya. Ya, ini generasinya ya. Kita punya sampai sini aja. Benjamin generation. Ya, siapa itu Benjamin? Benjamin itu adalah adiknya Yusuf ya. Jadi dari ada anaknya Yakub, ada 12 suku kan, salah satunya. Yang terakhir anak dari Rahel adalah Yusuf dan Benyamin. Ya, Benyamin ini anak bungsu. Nah, siapa itu Benyamin? Itu saudara dan saya. Siapa itu Yesus? Siapa itu Yusuf? Yusuf itu adalah Yesus gambarannya. Ya, jadi pantek dulu aja. Kenapa? Karena seluruh kisah ini sekali lagi tentang Yesus. Ya, nah kita udah tahu ceritanya bahwa Yusuf itu disirikin, diiringin, didekin sama saudara-saudaranya karena bapaknya sayang kepada Yusuf. Ya, saudara lihat, ya, kenapa gambaran Yesus, bapak Yakub, Yusuf anak kesayangan, ya, tapi kan nggak tunggal pak. Nah, pokoknya ini gambaran, namanya juga gambaran. Paling disayangi, ya, saudara iri dijual ke Mesir, ya, dijual ke Potifar, sampai di penjara. Saya nggak mau cerita yang itu ya, saya mau cerita Benyamin, ya, jadi dari sini startnya. Ya, kalau kita akan lihat bagaimana Yusuf akhirnya muncul sebagai penguasa di Mesir. Ya, kemunculannya itu setelah nah ini ya, ini ada waktu Tuhan ya. Yusuf itu disiapkan untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi penyelamat ya, bukan hanya untuk bangsanya Israel, anak
anak Yakub, tetapi seluruh dunia sebenarnya. Ya, saudara lihat nggak? Siapa gambaran yang bisa menjadi juru selamat, Savior, Yesus. Amin. Ya, jadi itu kita lihat. Bagaimana kisah di Alkitab itu, kita lihat iya ya. Jadi Tuhan yang prepare, Tuhan yang mempersiapkan semua Yesus untuk juru selamat kita. Nah, sekarang bagaimana perjalanannya, kisahnya? Ya, si Firaun mimpi, satu malam dia mimpi ada sapi gemuk 7 di pinggir sungai Nil, Mesir, 7 tahun kelimpahan. Kemudian ada sapi kurus muncul 7 juga di sungai Nil juga. Yang kurus makan yang gemuk, yang kurus tetap kurus. Ya, kemudian dia lihat ada bulir gandum 7 berkas, ya, gemuk, ada isinya, ada yang kering, nggak ada isinya. Yang kering makan yang ada isinya, yang isi habis. Nah, singkat cerita nggak ada satupun yang bisa memperartikan, ya. Cuman juru minum yang waktu itu juru minum raja bilang gini, ampun Tuhan, ampun, ampun. Kenapa lu ampun? Sorry, saya waktu keluar sama juru makan, ingat nggak Tuhan 2 tahun lalu? Ya, waktu kami keluar, kami tuh mimpi juga seperti Firaun. Tapi di penjara tuh ada yang bisa artiin tuh, namanya si Yusuf. Ya, dia ampun apa? Kok lupa gue ya ada orang yang kayak gini. Ya, saudara, nggak ada masalah, cuma masalah timing Tuhan aja. Ya, dan Firaun suruh panggil Yusuf, dan Yusuf menjelaskan arti mimpi Firaun. Dan disitulah Yusuf cuma bilang ini. Jadi ada 7 tahun kelimpahan di Mesir, berarti ada 7 tahun kelaparan. Tapi di Mesir nggak ya? Mungkin di seluruh dunia lah ya. Tapi begini aja, pilih orang yang bijaksana, yang bisa mengatasi, mengumpulkan di masa kelimpahan ini, sehingga bisa dimakan di masa kekeringan. Ya, saudara kalau lihat ini kelaparan, kekeringan, ya, soalnya dijelasin di mimpi juga dijelasin. Itu angin timur, gitu ya. Kita udah belajar di sini, angin timur buat musuh kebinasaan, angin timur buat Israel, Laut Merah terbuka. Ya, kita udah belajar. Ya, sudah lihat angin apapun yang buruk, ya, angin badai yang buruk nanti kita ngeliat itu. Ya, karena dari awal kita, Yesus bilang gini, kenapa sih kita unceasing fruitfulness? Karena dia bilang gini, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, ya seperti pohon semak bulus gitu ya. Waktu keadaan baik datang, dia nggak lihat. Ya, kalau gini, saudara ini percaya saya aja deh ya, di Yeremia 17 ya. Tapi kalau mau dicek, nanti bisa dicek. Ya, dari Yeremia 15 kalau nggak salah ya. Nanti kalau orang benar itu mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya sama Tuhan, seperti saudara saya nih. Ya, kita under grace mengharapkan Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya, itu gini. Kalau yang kering lewat muncul, kita nggak lihat. Saudara, kenapa kita nggak lihat? Kita di atas matahari, saudara. Amin. Ya, wah ini janji yang luar biasa, saudara. Ya. Orang nggak percaya, mau orang Kristen nggak Kristen, kalau nggak percaya ini tetap di bawah matahari. Makanya saya pikir orang Kristen ini take it for granted ya, kadang-kadang suka anggap remeh gitu. Ya, makanya berkali-kali saya bilang ini, grace ini urusan hidup dan mati. Biar yang baru datang dia dengar juga ya, urusan hidup dan mati. Kenapa? Supaya saudara saya dapat kasih karunia ini, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Urusan hidup mati nggak? Halo? Urusan hidup mati. Pilihlah kehidupan. Kasih tau kiri kanan. Saya mah pilih kehidupan gitu. Amin. Amin, Viko, pilih kehidupan. Siapa yang mau pilih kehidupan? Coba lagi. Pengen tahu aja sih, biar difoto sama mereka. Cetrek ya. Jadi tahu ya, nanti dicatat di surga. Pilih kehidupan, amin. Dan pilih kehidupan, satu-satunya cara pilih kehidupan adalah percaya Yesus. Benar nggak? Amin. Ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi sampai mana tadi ceritanya? Sampai Mesir. Ya,
Makanya kata Firaun gini, mana ada orang bijaksana lagi? Padahal si Yusuf bilang nih, Allah yang ngasih mimpi, Allah yang mengartikan mimpi. Tuhan. Kalau dibilang Tuhan itu Yahweh, yang Allah Israel. Siapa Allah Israel buat kita? Yesus, amin. Ya, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Yesus. Ya, pencipta langit dan bumi, Allah segala bangsa sebenarnya. Tapi kita kenal, orang lain nggak kenal. Nah kalau udah kenal, kita tahu dia itu siapa. Ya, dia itu yang melindungi, yang memelihara kita. Kalau dia melindungi kita, siapa yang bisa mengganggu kita? Nggak ada. Ya, nah dan Firaun aja bisa lihat sebenarnya, mana ada lagi orang yang lebih bijaksana di Mesir ini selain engkau. Udah langsung orang kedua. Ya, dia kelilingin Mesir. Betul, di dalam tahun itu juga hasil masuk. Ya, Yusuf bilang ini 20% masukin lumbung. Ya, dalam tahun itu juga orang Mesir mulai 7 tahun ya, 7 tahun. Wah, 7 tahun kumpulin terus. Ya, lewat 7 tahun. Tahun pertama aja, ya namanya orang mungkin nggak punya lumbung ya, makan aja kenyang gitu kan, gemuk ya kan. Saya kemarin nonton ya kan, kalau buaya bisa hidup tuh 1 tahun nggak usah makan, sekali makan dia setahun lagi baru makan masih bisa. Ya, kalau beruang kutub juga begitu kali ya, hibernasi dia tidur aja bisa makan gitu. Tapi kalau manusia, ya, baru belum jam 11 aja sudah bilang cepetan ikut banyak udah lapar nih. Tadi baru makan lepet ya kan. Baru makan pagi ya kan, ngopi dulu sampai telat gitu. Bukan nyindir telat gak apa-apa, cuma kasihan Rizka aja tadi, cuma bertiga kan. Gak apa-apa. Nah jadi lupa deh tuh ya, Tuhan tolong. Dikumpulkan tahun pertama orang Mesir udah nggak bisa punya makan. Kenapa? Habis, nggak simpen, nggak punya hikmat. Ya, jadi mulai beli, lapar beli. Tahun pertama juga Yakub jadi gini nih, ini kelaparannya sangat luar biasa. Saudara, maksudnya gini, ini mungkin saudara nggak bisa bayangkan ya. Di waktu yang akan datang akan ada kelaparan, akan mendengar firman Tuhan ini. Saudara, kadang-kadang kita take it for granted untuk mendengar firman Tuhan yang kabar baik. Ya, kita pikir, gue dengar Yesus lagi lah si Melki gitu. Bodoh amat. Itu yang mengenyangkan kita, itu benar-benar makanan, itu benar-benar roti. Amin. Ya, saudara akan kelaparan. Orang akan berkata gini, ke gereja, ngapain ke gereja? Bukan duit doang kan? Ngapain ke gereja? Itu kayaknya yang mendingan dengerin James Kui misalnya gitu kata Kristen. Atau siapa lagi itu? Nggak kayak saya, siapa namanya? Mario Teguh. Ngaku dia kayak saya. Soalnya waktu itu Mario Teguh yang ngomong dari pernikahan ya. Yang kayak gitu ya, yang cuma positif thinking, capek juga ya. Akan ada saudara keluar sana, saudara cek, saudara beritain kabar baik. Orang akan bilang gini, mana ada sebaik itu? Nggak ada. Kalau lu nggak taat nggak diangkat. Kalau lu nggak lakukan ini nggak akan masuk surga. Bisa dibuang ke neraka. Ada ayatnya lagi, tuh ayatnya nih, buktinya nih kan. Kalau percaya Yesus, satu kali untuk selama-lamanya kita ditebus oleh tubuh Kristus. Amin. Sekali anak, tetap anak selama-lamanya. Ya kan? Kenapa? Karena barang siapa percaya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Ya. Jadi ini bukan soal di Alkitab itu ada beda persepsi, enggak. Ya. Korbannya Yesus. Kalau kita lagi ceritanya korbannya kambing kaki 4, ya mungkin sampai next scene, sampai dosa berikutnya. Tapi kalau kita bicara Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, karena akan ada kelaparan itu. Oke, jadi kelaparan. Tahun pertama juga udah kelaparan. Ya, beli. Tahun pertama itu juga
di Kanaan, Yakub bilang ini, lu cari makan tuh, gue dengar di Mesir ada makanan. Jadi pergi saudaranya, ya bersepuluh, ya bawa duit, pergi. Waktu Yusuf lihat saudara-saudaranya, mobil siapa tuh? Bukan mobil kita. Waktu Yusuf lihat saudara-saudaranya, ya di situ Yusuf langsung bilang gini, dia ingat mimpinya. Yusuf punya mimpi, ya, yang oleh itulah dia dibenci. Ya, kita punya mimpi, kita punya visi. Apa itu? Bahwa Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Amin. Saudara ngomong aneh nggak nih? Di tempat ini kita ngomong segala dosa kita diampuni. Past, present, future. Bisa dimusuhin orang. Benar, dimusuhin orang. Mana pengerti? Gitu ya. Demikian juga. Sebenarnya ini cuma akal sehat. Ya, kalau kita balik ini, terus kalau lo gak diampuni bagaimana? Ya harus lakukan dong. Apa nggak yang mau dilakukan? Ya apalin dong. Berarti kalau Yesus datang sekarang gak diangkat ya? Nggak masuk akal. 10 hukum Taurat, 613 peraturan ketetapan hukum di bawahnya. Suruh apa? Jangan suruh buat ya, suruh apa? Siapa yang disuruh hafal 10 hukum Taurat? Oh, udah ada yang katakan. Jangan ada ilah lain di depanku. Jangan membuat apa? Jangan ada ilah lain. Jangan membuat patung. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan membunuh. Udah lupa. Ya, belum lakukannya. Ya, tapi Pak jangan pernah gitu dong. Bukan anak-anak. Kita menempatkan hukum Taurat tinggi. Saya tidak mampu. Yesus yang menggenapi semua bagi saya. Waktu kita percaya itu, kita berbuah kebaikan, karena anak Yesus bekerja di dalam kita. Ya. Nah, pergi, dia lihat, dia ingat mimpinya, dia ingat visinya, bahwa 12 berkas, satu berkas berdiri, 11-11-nya tunduk. Bulan, matahari, 11 bintang tunduk kepada Yusuf. Ya, sujud. Dia ingat itu, saudara akan lihat suatu ketika bahwa semua orang akan datang kepada Yesus, dan saudara dan saya di dalam Yesus. Ja, ini grace ini persoalan hidup dan mati. Saudara pegang kuat dong. Saya Tuhan gak akan bilang gini, saya si Melki percaya grace jadi ngerepotin gue. Enggak. Saudara, Tuhan kalau bisa tambah kuat dibilang. Kenapa? Karena untuk itulah dia datang, untuk supply semua buat kita. Dan ketika kita terima, Tuhan saya terima aja, itu kita menghormati Tuhan. Terbalik memang dengan agamawi, terbalik memang dengan legalistik, tuntutan legalistik. Memang terbalik. Ya, tetapi waktu dia menerima semua pemikiran itu, ya mulai, lu mata-mata ya? Enggak, gini, mulai cerita. Ya. Ceritain bahwa dia punya cerita, lu mata-mata pasti kalau kita punya ayah dulu, punya adik ada suatu gini. Nah, adik lu bawa ya nanti ya. Kamu pergi. Si Simeon, ini saya singkat cerita aja ya. Sudah baca aja dari Kejadian 41, 42, 43 ya. Simeon, tahan. Lu buktiin bahwa lu bukan mata-mata, pulang. Bawa nih gandum. Ya, cuman samain itu masing-masing taruh lagi tuh. Uangnya untuk membeli gandum. Saudara bayangin, ya, orang Yahudi. Jadi gini, ini supaya nggak lompat pemikiran ini ya. Ini gambaran apa? 10 kakaknya Yusuf itu adalah berbicara tentang 10 hukum Taurat. Jews, ya, 10 anak Lea dan semua anak budak, ya, baik budaknya Lea, baik budaknya Rahel. Ya, perbudakan, ya. Tapi karena kesetiaan Allah, mereka nggak ngerti bahwa mereka tuh nggak harus beli, uang mereka dikembalikan sebenarnya. Mereka nggak ngerti sampai hari ini kenapa mereka dilindungi, mereka dipelihara, mereka mendapat favor, perlindungan lebih. Ya, saudara bayangin, orang saya pikir gini, ya kita punya Iron Dome dong, biar di rudal juga nggak akan masuk. Ceksa.
Kalau Tuhan nggak lindungi, pasti masuk itu ribuan itu rudal masuk. Tapi Tuhan tiup pakai angin timur, rudal masuk laut juga, masuk nggak bisa meledak. Saudara, sampai di zaman yang modern ini, saudara, ya negara seupil gitu kalau nggak ada perlindungan Tuhan. Terus sayang ya, saya punya dulu potongan koran ya, wartawan tuh tulis. Ya, dia wawancarai tentara Mesir. Dia bilang, iya tahun 76 Israel tentu aja menang. Mereka dilindungi alien katanya. Saya baca loh koran Kompas tuh. Ya, UFO katanya, UFO. Benar juga ya, UFO ya, unidentified flying object, malaikat gitu ya kan. Mereka nggak kenal. Tank mereka macet semua di padang gurun Sinai itu. Iya, itu saya hilang tuh waktu itu. Saya lihat di koran Kompas. Saudara, jangan main-main. Kalau favor Tuhan, kalau perlindungan Tuhan. Saudara, saya ini qualified dengan legal. Ya, mereka pulang tetap cemas. Waduh, uang balik lo. Waduh, ini sih kita nih dulu juga lu lihat kan, gara-gara kita dosa sih, selalu fokusnya dosa. Ya, selalu fokusnya dosa. Ya, bahkan mereka pulang, mereka takut balik lagi. Ya, kenapa? Si bapaknya bilang ini, iya lo, gua udah kehilangan Yusuf, sekarang kehilangan Simeon lo. Ya kan, lu gini. Ayo apa? Nah, ini kisahnya saya singkat-singkat aja ya. Tapi saudara kan janji masnya jam 12 kita mulai. Tadi mulainya lewat 15 ya. Jadi 11.15. Yang mau pulang boleh pulang duluan. 11.15 ya. Janji ya. Mereka itu selalu cemas. Mereka itu selalu takut. Mereka selalu merasa berdosa. Mereka bilang, kita dulu ingat kan tuh Yusuf udah minta maaf, kita tegain juga, kita jual ke orang ini. Ya, mereka itu sensinya selalu salah, sensinya dosa. Ya, nah waktu mereka itu disuruh lagi, ya tapi Pak, kita nggak mungkin balik deh. Soalnya gini, itu dia udah ngomong sungguh-sungguh loh, bahwa tuh penguasa Mesir itu, dia nggak tahu itu Yusuf kan. Itu kalau kita nggak bawa si Benyamin, ya, kita nggak bawa, kita nggak bakal selamat. Udah dibilang pemata-mata kita. Jadi gimana dong? Akhirnya kelaparan makin keras. 2 tahun, tahun kedua makin kuat, nggak bisa makan lagi. Ya, akhirnya nyerah itu namanya Yakub. Ya bawa deh, gara-gara mungkin juga ada Yehuda bilang gini, Pak gini Pak ya, saya punya anak nih, jaminannya deh, Papa boleh bunuh deh anak saya deh. Saking laparnya saudara. Saudara bayangin ya, orang untuk memperoleh kehidupan, memperoleh kekayaan, memperoleh berkat, orang yang seperti kita terima dengan freely ini, nyawa sebenarnya. Saudara, saya enggak loh. Kita bayangin gitu. Nah, tapi karena mereka salah paham terhadap Yusuf, datang. Ya, karena memang benar. Yusuf bilang gitu. Jadi orang datang dengan law, Yesus kasih law. Kira-kira gitu lah. Ya, bawa Benyamin nggak banyak ngomong. Saya nggak pernah lihat Benyamin ngomong satu patah pun. Ya, datang aja. Ya, mereka datang. Kali ini akhirnya nyerah. Mereka bawa duit 2 kali lipat. Kenapa? Karena selalu rasa berdosa, rasa bersalah itu pikir gini, pasti ada yang nggak benar. Makanya dia datang ke Yusuf. Tuanku udah nyembah ini. Ya, ini adiknya, dia udah nyembah saudara dia sebenarnya. Waktu dia nyembah di situ, dia bilang ini, mungkin ada kesalahan. Itu nggak tahu gimana tuh uang kok balik lagi. Yusuf bilang ini, enggak ada yang salah. Tuhan kasih harta karun buat kamu. Ya, di situ ada tulisan treasure. Saudara lihat ya, orang Israel itu dapat harta karun dari Tuhan. Saudara sama saya lebih dari itu. Nah itu ya, kita mau lihat nih lebih dari itu ya. Jadi generasi Benyamin ada akhir zaman, generation of grace. Sama-sama bilang generasi of grace. Generation of grace, amin. Ya, ini generasi kasih karunia. Ya, yang muda, yang tua, yang remaja, yang anak-anak, yang bayi, yang umur 80, gak ada 80 di sini ya, 70, mungkin 60, ya kan 50 kayak saya. Semua generasi Benyamin. Generasi apa? Generasi yang menerima grace. Amin. Amin.
Ya, ini lihat, ini perhatikan baik-baik. Ya, saudara boleh, bukan boleh ya, saudara bisa tidak menghargai, take it for granted. Tapi betapa bodohnya sebenarnya. Ya, bahwa karya Yesus itu memberikan kepada Benyamin. Ya, siapa Benyamin? Ini lari-lari sini ya, adiknya Yusuf. Siapa adiknya Yusuf? Nah, ini kita lihat ya. Mana belum muncul? Ya, ditandai bukan dengan penghakiman, tetapi dengan kasih karunia. Ya, not God's judgment, but His grace. Ya, kata pertama Yusuf kepada Benyamin waktu berjumpa adalah word of grace. Kita lihat ya. Jadi waktu kakak-kakaknya itu bawa Benyamin, inilah anak, itu Yusuf udah gak tahan sebenarnya. Ya, dia bilang gini, ketika Yusuf memandang mereka, dilihatlah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kau sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Muncul kasih karunia, saudara. Ya, ini 43 ya. Atau saya pengen lihat Kejadian 43. Coba keluar Alkitab aja, Alkitab. Saya mau lihat ada segi lebar ya, saudara ya. Cuman saudara udah tahu nih, wah, ada adik yang seibu. Kita ini seibu dengan, kita ini saudara dengan Yesus. Maksudnya selalu bilang ini kakak sulung kita, kakak tertua. Ya, kenapa? Karena kita, Tuhan Yesus yang ngomong, ya, dia kakak sulung, kita adik, bener gak? Iya kan? Iya kan? Ya, dan tadi 43 udah ya, Kejadian 43. Coba kita lihat ayat ke-20, ayat 15. Ya. Dan kita punya ibu namanya Sarah. Ya. Ada dua anak istri Abraham. Hagar dengan Sarah. Hagar nanti kapan-kapan kita ceritain lagi ya. Itu di Galatia. Gunung Sinai, ya. Budak, anak budak, mama budak. Sarah anak merdeka, perempuan merdeka, anak perjanjian, grace. Ya. Jadi ini nggak main-main. Seluruh Alkitab kita cerita tentang itu sebenarnya. Bagaimana favor, bagaimana tadi Kristen cerita. Saya nggak mau lagi ada favor sebentar, tak pindah dengan kutuk. Ada favor, ada kutuk. Nggak mau. Favor. Ya, good favor. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu, mengambil dua bagian, banyaknya serta Benyamin juga bersiap pergi ke Mesir. Oke, terus saya next. Sampai ketemu aja deh. Nah, ini apa ini? Lalu ketakutan orang itu, mereka dibawa ke rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Sudah lihat ya, orang underlaw itu selalu berpikir negatif tentang Tuhan. Ini kita nih kena kutuk ini, tahu nggak? Ntar angin badai, ntar angin kutuk, ntar angin badai. Pasti ada salahnya. Salah kita nih, ya. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara tuanku. Jadi dia mau alibi dulu ya. Dia udah cerita panjang-panjang. Percuma kan cerita sama Yusuf kan kembaliin itu duit kan? Ya, ayat 23 aja langsung lah ya. Dia bilang, wah ini lagi kami jalan, kami buka lagi bermalam, ada duitnya di situ. Bukan kami kok, bukan kami. Ya, terus dia bilang gini, uang lain juga kami bawa kemari untuk membeli makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami ke dalam karung kami. Saya lihat ya, kita bahkan ya dalam hari-hari ini, saudara boleh percaya boleh enggak, tapi saya harapkan saudara percaya. Kenapa? Karena Tuhan akan memulihkan restorasi keuangan saudara dan saya, amin. Ya, apa yang hilang dikembalikan, benar nggak? Saudara bisa kayak mimpi, nggak tahu tuh duit dari mana. Ya, tapi jangan sense-nya low. Ya, dapat duit aja dia stres. Ya, selalu 23. Tetapi jawabnya, tenang sajalah. Kita baca sama-sama 3-4. Sajalah, jangan takut. Allahmu adalah Bapamu, telah memberikan kepadamu harta tenang dalam karung.
uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon, dibawanya kepada mereka. Saudara lihat ya, dari awal juga udah yang namanya Yesus mau menyelamatkan, mau memberkati, mau itu nggak pakai bayar, saudara. Dari awal juga nggak mau terima duit tuh. Saudara mau bayar korban Yesus di kayu salib? Sok aja kalau berani. Nggak pakai bayar. Ya, tapi ketakutan. Ya udah sujud. Nah, ayat 34 aja. Atau kita balik aja tadi ya. Balik nih ke ini. Ya. Saya cuma mau bilang gini, ya, bahwa waktu balik ya. Oke. Warming. Next. Oh iya, oke. Next slide. Ya, he looked up, saw his full brother. Ya, kita ini saudara dengan Yesus. Amin. Kita ini anak Grace Sarah. Ya, kita ini bukan anak muda. Kita ini anak perempuan merdeka. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Selama-lamanya. Ya, his mother's only other son. Ya, siapa? Saudara. Ya, and said, is this your younger brother and whom you spoke to me, yang kau ceritakan padaku? Ya, he said, God be gracious to you, my son. Saudara, orang-orang dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak buat apa-apa. Dia cuma adiknya daripada Yusuf. Seibu. Saudara mau ibu yang lain? No way. Amin. Ya, kita nggak mau ibu yang lain, benar? Ya. Next nih. Berkat 5 kali lipat. Amin. Ya, makanya kalau sudah Tuhan restorasi, ya, double honor, ya, kehormatan 2 kali ganda. Ya, nggak pakai gini. Ya, ada kehormatan, ada kutuk, nggak ada. Ya, hilang 5 yang satu sapi 5 kali. Kambing 1 balik 4. Saudara, wow. Ya, kita ulang-ulang di sini restorasi. Atau kita ulang ya. Restorasi Yesus. Restorasi Yesus. Restorasi Yesus. Jangan lupa, cuma ngomong doang. Ya, saya praktek. Ya, kalau misalnya saya lagi ingat gitu ya. Tuhan, restorasi Yesus. Detik ini Tuhan. Dan saya suka goda gitu. Ya, restorasi Yesus detik ini juga. Ya kan saya udah pikir 1 hari saya 1000 tahun Tuhan yang bikin 1000 Tuhan 1000 tahun buat 1 hari saya gitu, buat 1 hari kita. Berarti detik demi detik ada. Ya, selama ini sih gini. Saya lagi misalnya lagi ngapain? Ketemu orang datang kucuk. Bapak orang Kristen ya, gereja. Ya, ini orang. Ya udah dibagikan tentang Yesus. Ya. Next nih. Ini udah gak nyambung lagi nih kayak ini. Ulang. Ya. Kejadian 43 ayat 34 tadi cerita tadi terusannya ya. Jadi jangan miss ya dari sambung menyambungnya, saudara ya. Bahwa mereka udah datang si Yehuda. Aneh kan Yehuda kan? Jadi Tuhan tuh kasih lihat lagi. Nih Yesus nih, suku Yehuda. Yehuda tuh biar deh gue yang nanggung. Tapi karena perannya memang Yusuf, ya, Yesusnya Yusuf, ya, tetap enggak, ya. Kenapa muncul yang berikutnya belum ya? Lalu disajikanlah kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Saudara lihat, kita semeja dengan raja. Ya, tetapi yang diterima Benyamin, kita dalam Grace Yesus adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dengan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ya, hari ini saya bagikan ya, bahwa kita ini adalah Benjamin generation, adalah 5 kali lebih banyak. Karena kita Grace, kita akan melihat 5 kali lebih banyak. Amin. Ya. Dan mereka itu semua masih salah-salah, takut-takut, ya, sampai mereka minum
ya, drunk freely. Ya, kalau sudah baca ini bahasa aslinya, mereka minum secara bebas, ya, dan bersukaria dan merry, ya, bersama-sama dia. Ya, orang selalu bilang ini, oh kalau kita ada orang selamat di surga, malaikat di surga bersuka cita. Kita pikir malaikat di surga bergembira, Tuhan tetap manyun gitu. Ya, lumayan lah. Enggak. Yang bersuka cita, marilah bersuka cita bersama-sama dengan aku. Siapa yang bersuka cita? Yesus. Amin. Tuhan. Itu yang harus kita lihat, itu yang harus dirubah dari berpikir kita. Sehingga kita datang, kita pikir gini, Tuhan kan gak menghukum kita lagi, itu benar. Ya, mereka minum, walaupun mereka terus merasa bersalah terus. Ya, saya rasa Benyamin enggak ya? Benyamin enggak banyak ngomong nih, dia nggak pernah ada satu kata pun keluar di sini. Kenapa ya gue dapat 5, orang dapat 1 stick, gue dapat 5. Orang dapat dikasih lagi tuh, tiramisu misalnya gitu, wah kita dapat 5. Ya, kita lihat, saudara akan bukan hanya cukup, tapi saudara akan berkelimpahan. Dan saya, amin. Ya, karena ini benar. Jadi gini, wah jangan main-main restorasi gitu ya kan? Jangan main-main, saudara siap aja. Ya, saya boleh bilang, Tuhan yang lalu gagal tuh proyek tuh restorasi Tuhan. Sekarang muncul dalam nama Tuhan Yesus muncul. Ya, restorasi. Ya, Benyamin dapat itu. Mereka habis pesta dilepas. Ya, si Yusuf spesial. Ya, itu semua balikin lagi duitnya, yang dia 2 kali lipat balikin lagi setiap karung. Terus sekarang di karungnya Benyamin itu taruh piala. Piala itu apa? Tempat minumnya raja, tempat minum Yusuf. Ya, saudara, sampai mereka itu pergi, ya, mereka bermalam, mereka buka, stres lagi, saudara. Ya, saudara, maksud saya gini, saudara lihat nggak? Kalau orang nggak ngerti bahwa yang Tuhan berikan itu freely, diberkati Tuhan juga stres, saudara. Wah, nggak ada makan siang gratis nih. Kita udah diberkati, siap-siap aja tak kena badai gitu, kata Kristin. Dulu, sekarang udah nggak. Gitu kan mentalnya kan sering nggak ada gitu. Kita lagi di atas nih. Ingat loh, roda itu berputar. Sekarang lo di atas, besok lo bisa di bawah, gitu kan? Kenapa orang kaya cemas? Kenapa orang kaya stres? Ada dulu teman saya, Pak, saya sekarang melayani Pak. Orang kaya datang ke rumah saya. Melayani, kenapa? Saya takut harta saya hilang. Nah, itu kata pendeta, wah tenang aja, kalau di gereja gua mah harta lo dijaga sama Tuhan. Ya tapi salah paham tuh, ya kan? Salah paham. Entah kalau pendetanya bilang ini, lo kalau nggak doa lo hilang, lo nggak bayar perpuluhan hilang lo. Dia jadi cemas. Iya. Dia pikir Tuhan begitu. 2 kali kejadian kan, bener kan? Dibalikin semua. Ya, cuman Yusuf Tuhan pakai wisdomnya dia supaya balik lagi, ya kan? Kejar. Mana enggak. Lu pada nuduh gua gini. Semua concernnya gua. Ya, akhirnya ketemu. Tuh kan ada tuh, jadi budak, nangis mereka semua. Ya, wah, ini kalau salah sih. Ya, jadi gini maksud saya. Saudara boleh aja, silahkan aja mau sin conscious, mau terus ketakutan. Tidak pernah bisa menikmati walaupun diberkati makan. Ya. Tapi ya, Yusuf, saya cuma Benyamin yang jadi Yusuf lagi ya. Benyamin. Sebelum lari ke sini ya, nanti kita balik ke sini, bisa kan Mik ya? Nyebrang dulu, coba nyebrang. Oh salah. Saudara percaya, ntar dulu, saya cari ayatnya dulu ya. Benyamin itu apa? Keluar aja deh. Firman. Alkitab. Tapi udah habis lah waktunya lah ya, saudara ya. Udah habis. Saya cuma mau bilang bahwa Alkitab.
Saya cuma mau bilang bahwa 43 ya. Jadi deh ya. Jadi apa? Benyamin terima di tempatnya ada cawan yang kosong itu juga, cawan perak yang menggambarkan dari penebusan yang sudah kosong. Itulah yang kita lihat di dalam kasih karunia. Kasih karunia itu menerima cawan yang kosong itu apa? Bahwa cawan murka Allah itu sudah diminum oleh Yesus. Amin. Ya, itu yang ditebus dalam kehidupan kita. Tuhan, kalau kita lihat Yusuf bilang ini aku udah lupa Menasye anaknya, Efraim anaknya kedua, aku udah lupa dengan kesengsaraan, aku udah lupa dengan itu. Tuhan udah lupa. Tuhan makanya dibilang ini, I remember your sin no more. Aku tidak ingat-ingat lagi dosa dan kesalahan. Tuhan udah lupakan semua dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Ada sudah lunas di kayu salib. Dia ditimpa kesengsaraan semua. Tuhan duduk di tahta sekarang bersama saudara. Ya, saudara dan saya tuh nggak ada urusannya lagi untuk mengingat-ingat seolah-olah supaya di alam gitu ya. Wah, betapa Tuhan, aku bersalah padamu dosa. Nggak laku yang kayak gitu. Nggak laku benar. Adalah lebih baik ini waktu kita gagal pun kita bilang ya Tuhan, thank you Tuhan, saya yang buruk ini aja tetap Engkau kasih. Tetap Tuhan saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Bukan kita banggakan dosa kita, bukan. Tapi kita mengakui kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, dan semua kebaikan Tuhan. Disitulah saudara bilang ini benar ya, bahwa segala sesuatu yang saya terima ini bukan karena saya layak, tetapi karena Yesus layak. Bukan karena saya baik, tetapi karena Yesus baik. Bukan saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi saya. Dan saudara akan lihat, jadi apa kita? Jadi orang baik, amin. Jadi orang yang diberkati, amin. Jadi orang dimanapun ada favor Tuhan, amin. Itu Benyamin. Dimanapun dia mau bolak-balik dia ada favor Tuhan. Nanti dia pulang dia dapat pesaing. Oke lah minggu depan, ya. Minggu depan kita terusin aja daripada paksa-paksa, ya. Mari kita nyanyi. Ada yang mau pulang duluan? Ya, apa yang lagi minggu santai lah, ya kan? Kita kenyang dengan firman Tuhan, amin. Amin, ya.